Haji Wada. Tuntas sudah pekerjaan berdakwah, menyampaikan risalah, membangun masyarakat baru atas dasar pengukuhan terhadap uluhiyah Allah dan pengenyahan terhadap uluhiyah selainnya. Seakan ada bisikan halus yang merambat di dalam sanubari Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa keberadaan beliau di dunia sudah mendekati babak akhir. Maka tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada tahun 10 Hijriah, beliau bersabda kepadanya, "Wahai Mu'adz, boleh jadi engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini, dan boleh jadi engkau akan lewat di masjidku dan kuburanku ini." Seketika itu, Mu'adz menangis sesenggukan karena khawatir akan terpisah dengan Rasulullah SAW. Allah telah menghendaki agar Rasulullah SAW dapat menyaksikan buah dakwah beliau, yang untuk mewujudkannya beliau harus menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan selama lebih dari 20 tahun. Berbagai kabilah Arab dan para penduduknya berhimpun di Mekah, siap melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya, memberikan kesaksian untuk melaksanakan amanat, menyampaikan risalah, dan memberikan nasihat kepada semua umat manusia. Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji yang mabrur. Maka manusia datang berbondong-bondong ke Madinah yang semua hendak ikut beliau. Pada hari Sabtu, 4 hari sebelum habisnya bulan Zulkaidah, beliau berkemas-kemas untuk berangkat dengan menyiapkan bekal perjalanan, berminyak dan mengenakan mantel. Selepas zuhur beliau berangkat hingga tiba di Zulhulaifah sebelum sholat asar. Beliau sholat asar di sana dan tetap berada di sana hingga keesokan harinya. Pagi-pagi beliau bersabda kepada para sahabat, "Semalam aku didatangi utusan dari Rabbku yang menyatakan, sholatlah di lembah yang penuh barokah ini dan katakan umrah beserta haji." Sebelum sholat zuhur beliau mandi untuk niat ikhram. Kemudian Aisyah memercikkan minyak wangi kepada tubuh dan kepala beliau, hingga tetesan minyak wangi itu terlihat meleleh di anak-anak rambut dan jenggot beliau. Tetesan minyak wangi itu dibiarkan begitu saja dan tidak dibasuhnya. Setelah itu, beliau mengenakan mantel dan selendang. Sholat zuhur dilakukan 2 rakaat, kemudian membacakan talbiyah untuk haji dan umroh di tempat sholat itu, membaca secara berurutan antara keduanya, lalu beranjak menunggang Al-Qaswa. Beliau meneruskan perjalanan hingga mendekati Mekah, sehingga sementara waktu di Zultuwa, kemudian memasuki Mekah setelah mendirikan sholat subuh dan mandi pagi hari pada hari Senin tanggal 4 Zulhijjah 10 Hijriah. Perjalanan ditempuh selama 8 hari yang berarti dengan kecepatan sedang-sedang saja. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau langsung tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu disusul dengan sa'i antara Safa dan Marwah tanpa bertahalul. Sebab beliau berniat melaksanakan haji qiran. Kemudian beliau menetap di Bukit Mekah di Al-Hujun dan tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji. Bagi sahabat yang tidak mempunyai hewan kurban, diperintahkan agar menjadikan ihramnya sebagai umroh. Lalu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dan disusul dengan sa'i antara Safa dan Marwah, lalu bertahalul secara sempurna. Tampaknya mereka masih ragu-ragu untuk melaksanakannya, namun akhirnya mereka menurutinya dan melaksanakannya. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau tepatnya hari Tarwiyah, beliau pergi ke Mina dan sholat zuhur, asar, maghrib,
Isya dan subuh di sana. Setelah menunggu beberapa saat hingga matahari terbit, beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Arafah dan tenda-tenda sudah didirikan di sana. Beliau masuk tenda yang diperuntukkan bagi beliau. Setelah matahari tergelincir, beliau meminta untuk didatangkan Al-Qaswa, lalu menungganginya hingga tiba di tengah padang Arafah. Di sana sudah berkumpul sekitar 124.000 atau 140.000 orang muslim. Beliau berdiri di hadapan mereka, menyampaikan pidato secara umum. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Sesungguhnya, darah dan harta kalian adalah suci atas kalian seperti kesucian hari ini, pada bulan ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah sudah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah tidak berlaku dan darah pertama dari darah kita yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Riba jahiliyah tidak berlaku dan riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Semua itu tidak berlaku. Bertakwalah kepada Allah dan masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian mendapatkan hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mendatangkan seorang pun yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal ini, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka mendapatkan hak atas kalian, rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Allah telah meninggikan di tengah kalian sesuatu yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat sesudahnya, selagi kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku dan tidak ada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rob kalian, laksanakanlah sholat 5 waktu kalian, laksanakan puasa Ramadan kalian, bayarkanlah zakat kalian dengan sukarela, tunaikanlah haji di rumah Rabb kalian, dan taatilah waliul amri kalian. Niscaya kalian masuk surga yang disediakan Rabb kalian. Tentunya kalian bertanya-tanya tentang diriku. Lalu apa yang kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah bertabligh, melaksanakan kewajiban dan memberi nasihat. Lalu beliau bersabda sambil mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang-orang. Ya Allah, persaksikanlah. Beliau mengacungkannya 3 kali. Adapun yang berseru di hadapan orang-orang menirukan sabda beliau ini adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah Nabi SAW selesai menyampaikan pidato, turun firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat 3. Umar bin Al-Khattab yang mendengarnya tak kuasa menahan air matanya. Ada yang bertanya, mengapa engkau menangis? Dia menjawab, sesungguhnya setelah kesempurnaan itu hanya ada kekurangan. Setelah pidato itu Bilal melantunkan azan dan disusul iqamat. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur bersama orang-orang. Setelah Bilal melantunkan iqamat lagi,
beliau menyusulinya dengan sholat asar dan tidak ada sholat antara keduanya. Kemudian beliau menunggang Al-Qaswa hingga tiba di tempat wukuf. Di sana Al-Qaswa menderung hingga perutnya menempel di pasir. Beliau tetap berada di atas punggung Al-Qaswa hingga matahari terbenam. Kerembangan senja lambat laun mulai menghilang. Setelah memboncengkan Usamah, beliau melanjutkan perjalanan ke Musdalifah. Beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan 1 azan dan 2 iqamat, tanpa ada sholat apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar menyingsing. Setelah azan dan iqamat, beliau melaksanakan sholat subuh, lalu naik ke punggung Al-Qaswa dan pergi ke Al-Masy'aril Haram. Dengan menghadap ke arah kiblat, beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengesahkan Allah. Dari Musdalifah, beliau pergi ke Mina sebelum matahari terbit dengan memboncengkan Al-Fadl bin Abbas hingga tiba di Masar. Kemudian melewati jalan pertengahan yang menghubungkan Jumrah Kubra yang ada di dekat sebuah pohon pada masa itu, yang disebut Jumrah Aqabah atau Jumrah pertama. Beliau melemparnya dengan 7 butir batu kerikil sambil bertakbir setiap kali lemparan. Kemudian beliau beranjak ke tempat penyembelihan kurban dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang menyembelih 37 ekor unta hingga semuanya genap 100 ekor unta. Beliau memerintahkan untuk mengambil sebagian daging dari masing-masing ekor unta lalu dimasak dan beliau memakan daging dan meminum kuahnya. Dengan menunggang Al-Qaswa, beliau pergi menuju Ka'bah dan sholat zuhur di Mekah. Beliau menghampiri orang-orang dari Bani Abdul Muthalib yang sedang mengambil air dari sumur Zamzam. Beliau bersabda, "Biarkanlah orang-orang Bani Abdul Muthalib. Kalau tidak karena ada orang-orang yang akan merebut air minum kalian, tentu aku sudah bergabung bersama kalian." Lalu mereka menyodorkan setimba air, lalu beliau meminumnya. Pada hari kurban atau tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada waktu duha, Nabi SAW menyampaikan pidato dari atas pungguk Bigal yang ditirukan Ali dengan suara nyaring. Sementara orang-orang ada yang berdiri dan ada pula yang duduk-duduk. Isi pidato kali ini banyak mengulang pidato yang beliau sampaikan sehari sebelumnya. As-Saikhani meriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata, Nabi SAW menyampaikan pidato kepada kami pada hari korban. Beliau bersabda, "Sesungguhnya zaman ini berputar seperti bentuknya saat langit dan bumi diciptakan. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan suci, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab yang terletak antara 2 Jumada dan Sya'ban." Beliau bertanya, "Bulan apakah kali ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau diam saja hingga kami mengira beliau akan memberikan nama lain. Beliau bertanya, "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" "Begitulah," jawab kami. Beliau bertanya, "Negeri apakah ini?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab kami. Beliau diam saja hingga kami mengira beliau akan memberikan nama lain. Beliau bertanya, "Bukankah ini negeri kalian?" "Begitulah," jawab kami. Beliau bertanya, "Hari apakah ini?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab kami. Beliau diam saja hingga kami mengira beliau akan memberikan nama yang lain. Beliau bertanya, "Bukankah ini hari kurban?" "Begitulah," jawab kami. Beliau bersabda, "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan diri kalian adalah suci atas kalian, seperti kesucian hari ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Kalian akan menghadap Rabb, lalu Dia akan menanyakan amal-amal kalian. Ketahuilah, janganlah kalian menjadi sesat kembali sepeninggalku,
hingga sebagian di antara kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan?" "Benar," jawab mereka. "Ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah yang hadir mengabarkan kepada yang tidak hadir, berapa banyak orang yang menyampaikan lebih sadar daripada orang yang mendengar." Dalam suatu riwayat disebutkan, beliau bersabda dalam pidato itu, "Ketahuilah, janganlah seseorang menganiaya diri sendiri, menganiaya anaknya, dan anak menganiaya bapaknya. Ketahuilah, sesungguhnya setan telah putus asa untuk dapat disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Tetapi dia akan ditaati dalam kaitannya dengan amal-amal yang kalian remehkan, dan dia pun ridho kepadanya." Pada hari-hari tasyrik beliau berada di Mina untuk melaksanakan manasik haji lainnya dan mengajarkan syariat, berzikir pada Allah, menegakkan sunnah-sunnah petunjuk berdasarkan milah Ibrahim, mengenyahkan tanda-tanda syirik dan pengaruhnya. Pada sebagian dari hari tasyrik itu, beliau juga menyampaikan pidato. Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad Hasan dari Sirah binti Nabhan. Dia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan pidato kepada kami pada hari Ru'us. Beliau bersabda, "Bukankah hari ini adalah pertengahan hari-hari tasyrik?" Pidato beliau pada hari ini sama dengan pidato beliau pada hari kurban. Pidato itu disampaikan setelah turunnya surat An-Nasr. Pada hari Nafar kedua atau pada tanggal 13 Zulhijjah, Nabi SAW melakukan nafar dari Mina hingga tiba di kaki bukit perkampungan Bani Kinana. Beliau berada di sana menghabiskan sisa hari itu dan malam harinya. Jadi beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Lalu tidur barang sejenak, kemudian beliau kembali ke Ka'bah dan melakukan tawaf wada. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan tawaf. Setelah seluruh manasik haji dilaksanakan, beliau memerintahkan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah tanpa mengambil waktu untuk istirahat, agar perjuangan ini serasa murni karena Allah dan di jalannya. Satuan perang yang terakhir. Pamor pemerintahan Romawi telah mendorongnya untuk membungkam hak hidup bagi Islam dan membunuh para pengikut mereka yang masuk Islam, seperti yang mereka lakukan terhadap Farwah bin Amr al-Judzami yang sebelumnya menjadi gubernur di Ma'an yang ada di bawah kekuasaan Romawi. Karena pertimbangan kecongkakan dan kesombongan orang-orang Romawi inilah, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan yang besar pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan perang. Beliau memerintahkannya untuk berkubu di Balka dan Darum di wilayah Palestina, dengan tujuan untuk menakut-nakuti pasukan Romawi dan sekaligus mengembalikan kepercayaan orang-orang Arab yang menetap di daerah perbatasan, agar tidak ada orang yang beranggapan bahwa masuk Islam itu akan membahayakan nyawanya. Namun, orang-orang berbicara kasak-kusuk tentang komandan pasukan perang karena umurnya yang masih terlalu muda, sehingga mereka tidak segera memenuhi panggilan untuk bergabung. Mengetahui hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menyaksikan kepemimpinannya, sama saja kalian menyaksikan kepemimpinan bapaknya. Demi Allah, dia benar-benar orang yang layak memegang kepemimpinan. Dia benar-benar orang yang paling kucintai, dan dia adalah orang yang paling dicintai orang-orang sepeninggalku." Karena sabda beliau ini, orang-orang segera bergabung bersama pasukan Usamah bin Zaid. Mereka berangkat hingga tiba di Al-Jurf, sejauh 1 farsah dari Madinah. Hanya saja karena ada kabar tentang sakitnya Rasulullah SAW, mereka menjadi ogah-ogahan untuk melanjutkan perjalanan hingga mereka mengetahui apa yang ditakdirkan Allah terhadap diri beliau. Rupanya Allah telah menakdirkan bahwa satuan pasukan ini merupakan satuan pasukan yang pertama pada Khalifah Abu Bakar.